Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajarannya, ketua kelasnya tolong pimpin doa ya. Duduk sikap. Pertemuan kita berdoa. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu komen dulu. Ini hadir semua. Berapa orang yang nggak hadir? Dua. Tapi ini kayaknya mejanya yang kosong ada 3. Adanya dua. Oh iya ya, yang 3. Kalau begitu disiapkan dulu peralatan belajarnya, buku tulisnya, alat tulisnya disiapkan dulu. Sebelum kita mulai, Ibu jelasin dulu. Kita akan belajar pelajaran apa hari ini? Matematika. Materinya tentang pecahan, tepatnya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang akan kita bahas di sini cara menjumlahkan dan menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama serta yang penyebutnya tidak sama. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan ke materi pengurangan pecahan. Kalau misalnya waktunya cukup, kalau nggak cukup kita sampai di penjumlahan aja. Dulu kalian ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Jadi pecahan ini adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya nih, misalnya kertas aja ini ya. Contohnya ini ada kertas ya. Ini kertas satu ini nih, satu benda utuh. Nah, pecahan itu tuh bagian dari satu benda utuh ini. Jadi contohnya nih kalau misalnya ini kita bagi 2, ini kita lipat ya. Ini udah nggak satu lagi. Berapa bagian ini? 2. Jadi 2 bagian. Terus 1 dari 2 bagian ini nilainya berapa? 1 ya, setengah atau 1/2. Jadi 1 ini bagian dari, jadi misalnya nih ya kayak gini ya, 1 ini bagian dari ya, 1 bagian yang ini, 1 bagian dari yang 2 ini, bagian dari keseluruhan yang satu kertas ini. Kalau misalnya kita lipat lagi jadi kayak gini lagi, kalau satu utuhnya ada berapa bagian? 4. Terus kalau misalnya ibu tanya yang satu bagian ini nilainya berapa? 1/4. Jadi ya pecahan itu ya ada terdiri dari pembilang dan penyebut. Untuk yang di atas, yang angka di atas garis, pakai contohnya ya, misalnya nih, contohnya 1/2. Yang di atas ini namanya pembilang. Sedangkan yang di bawah ini namanya penyebut. Apa bedanya pembilang sama penyebut? Kalau pembilang itu ya untuk menunjukkan jumlah dari bagian yang diambil. Jadi kayak gini, ini tadi kan kita bagi jadi 4 bagian nih. Yang diambil misalnya 1 bagian. Nah, inilah namanya pembilang. Kalau yang di bawah untuk penyebut ini keseluruhan dari utuhnya. Jadi ini kita tadi bagi jadi 4, jadi utuhnya keseluruhannya itu 4. Ini tadi ada contohnya di sini ya. 3/4 berarti 3 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Kalau misalnya ini ibu lipat lagi bagian. Tadi kan ini kan kalau misalnya kayak gini kan sama besar nih semuanya. Sekarang ini tanya yang ini tadi ibu lipat terus 1 bagian ini sama besar nggak kalau sama yang di sini?
dibilang satu pun. Ini kita kan di sini adanya 6 ya kan, tapi ini ada yang bisa nggak kita bilang jadi 1,6? Kenapa nggak bisa? Karena nggak sama besar ya. Paham ya kalau sampai situ ya? Lanjut. Nah, jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa, campuran, sama desimal. Ada yang bisa contohin ibu? Contohin ke ibu, pecahan biasa itu kayak gimana? Hah? Kayak gimana kalau pecahan biasa? Gak ada yang mau menunjukkan? Pecahan biasa itu kayak gini bentuknya ya. Nih, ini pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, dianya sudah gabung sama bilangan lain. Contohnya begini. 3/4. Pecahan itu kan bentuknya kayak gini, membilang per penyebut yang biasa. Tapi kalau misalnya di depannya kita kasih bilangan bulat, ini namanya udah bukan pecahan biasa lagi, tapi pecahan campuran. Ada juga yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya aja kita ambil yang ini ya. Kita kasih contoh ini 0,2. Ini pecahan desimal. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa bisa. Kayak gimana caranya? Nih, angka 2 yang di belakang koma ini jadi pembilangnya. Kalau pembilang ini tempatnya di mana? Di atas. Jadi kita tulisnya di sini. Nah, untuk penyebutnya kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Berapa angka di belakang koma? 1. Kalau 1 angka berarti untuk penyebutnya nanti angka 1 ditambah nolnya 1. Jadi per 10. Kalau misalnya di belakang komanya ada 2 angka, berarti nanti dianya nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2 berarti per berapa? Per 100 nih contohnya 0,25. Ini paling sering kalian temui nih kalau di buku-buku untuk contoh soal banyak nih. Jadi untuk pembilangnya yang mana? 2 apa? 25. Untuk penyebutnya per 100. Jadi dihitung ya, kalau misalnya ada soal kayak begini dihitung angka di belakang koma ada berapa. Kalau misalnya angka di belakang komanya ada 4, berarti per 10.000. Kalau misalnya 1.000 berarti di belakang koma angkanya ada 3. Ada juga? Ya, mainnya juga. Oh iya benar. Tepuk tangan dulu dong. Kita lanjut ya. Nah, ini masuk ke materi yang intinya penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk aturannya kayak begini ya. Jumlahkan pembilang, penyebut tetap sama. Ini kalau penyebutnya sama, jadi langsung dijumlahkan saja tanpa perlu menyamakan penyebut karena penyebutnya sudah sama. Contohnya ini 1/4 ditambah 2/4. Jadi 1 yang pembilangnya ini dijumlahkan sama pembilangnya. Jangan sampai salah. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Terus nanti hasilnya nih ya, tanpa perlu menyamakan penyebut. Coba contoh yang lain, itu kan 1/4 ya. Coba ibu kasih yang lain. 2/5 ditambah 1/5. Nanti selanjutnya bagian sini yang lagi ya. Jadi biar sama rata. Oke. Gampang kan? Kalau penyebutnya sama.
ditambah 2/6. Kenapa dia di sini pakai 6? Karena 6 adalah KPK dari 2 dan 6. 2 dan 3. 4. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 2. Dapatnya berapa? 10. Kita tulis di sini 10. Ditambah 20 dibagi 5. 4. 4 dikali 3. 12. Jadi kalau sudah begini kan sama penyebutnya. Yang di atas tinggal kita jumlah. 10 ditambah 12 berapa? 22 per 20. Bukan. Nah, kalau kita mengerjakan ini ada 2 caranya. Yang pertama, bisa kalian ubah dulu pecahan-pecahannya pecahan biasa. Tapi bisa juga kalian pisahkan yang bilangan asli sama yang pecahan. Jadi dipisahin dulu, dipisahin, baru itu masing-masing. Ibu kasih contoh aja ya. Kita jumlahkan langsung yang ini. Kan dia nggak pakai nyamain penyebut. Soalnya bilangan biasa kan, bilangan asli. 3 ditambah 2 hasilnya berapa? 5. Ditambah, ini kita tambahkan penyebutnya lagi. Masih pakai dengan penyebut yang sama yang di atas, pakai 21. 21 dibagi 3 7 dapatnya. 7 dikali 2 14. Yang ini juga begitu. 21 dibagi 7 dapat 3. 3 dikali 2 dia dapatnya 9. Pusing ya Wilda ya? Kan penyebut sama dengan penjumlahan tadi. Langsung dikurangkan. Contohnya 3/5 dikurang 1/5 ya. Berarti langsung dikurangin 3 dikurang 1 sama dengan 2/5. Karena penyebutnya sama ya. Nah, kalau yang penyebutnya berbeda, caranya juga sama yang tadi. Disamakan dulu penyebutnya baru bisa dikurangkan. Nggak bisa langsung dikurangin. Kalau di matematika tulisannya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi cara mengerjakannya tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya apanya? Hanya apanya? Hanya tandanya. Caranya kan sama, disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, kalau misalnya sudah sama, tinggal langsung dikurangkan. Jadi hanya tandanya yang berbeda, caranya sama. Jadi jangan, aduh pengurangan ini susahnya kayak mana lagi pecahannya, padahal caranya sama penyebutnya. Cuma tandanya yang beda. Yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Yakin nih, gak ada yang mau nanya nih? 100% yakin nih? Kalau misalnya ibu bagi kalian bisa jawabnya gimana? Ibu bagikan ini 1 orang 1. Kalau ibu bakalan jujur, tapi kalau memang ada renda ini. Kalau ada renda pasti. Sama Agam. Kalau enggak langsung aja deh, langsung gabung sama kelompoknya. Jangan kelompok sudah. Di bawah sembarang. Ya, ibu mau tetap di atas meja. Mejanya digeser nggak apa-apa. Tapi itu nggak mampu, tapi itu akan di lantai. Kelompok pertama mana? Ini ya, nih. Dia gabung kelompok tadi tuh.
Dikali 2. Jadi nomor 2. Kalau ada yang mau Oke,